Assalamualaikum sahabat seiman. Dr. Firanda Andirja Abidin LCMA atau lebih dikenal dengan nama Ustadz Firanda Andirja atau bernama kunyah Abu Abdil Muhsin adalah seorang dai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang aktif mengisi berbagai kajian Islam di Indonesia. Insya Allah pada episode kali ini Muslim Mulia akan membahas 7 fakta tentang Ustadz Firanda Andirja yang mungkin banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahuinya. Tapi sebelum sahabat lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini, juga klik tombol lonceng agar sahabat nggak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel Muslim Mulia. Satu, asal Papua. Ustadz Firanda adalah seorang yang berdarah Bugis dan Jawa. Akan tetapi, beliau lebih dikenal sebagai dai Papua karena ternyata semasa kecil beliau dibesarkan di Papua. Beliau tinggal di sebuah kota bernama Sorong, sebuah kota di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Beliau disekolahkan di TK Pertiwi, kemudian melanjutkan sekolah di SD Inpres 17 Sorong. Tambahan informasi, mengapa dinamakan SD Inpres? Karena saat itu sebagian besar penduduk Indonesia tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Pada saat itu, jumlah SD masih sangat terbatas sedangkan jumlah anak-anak usia SD diperkirakan akan meningkat. Mengingat sebelumnya belum ada program KB. Pada saat yang sama, pemerintah perlu meningkatkan kinerjanya yang dalam bidang pendidikan berarti harus meningkatkan jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar. Oleh karena itu, kemudian pemerintah meluncurkan program pembangunan SD secara besar-besaran. Karena merupakan program khusus, maka diluncurkan melalui instruksi Presiden. Lalu, Ustadz Firanda melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Sorong dan berikutnya bersekolah di SMU Negeri 1 di kota yang sama. Setelah lulus dari SMU, beliau memutuskan untuk melanjutkan studinya di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dengan mengambil jurusan Teknik Kimia. Namun, karena ketertarikannya pada ilmu agama dan kecerdasannya, beliau berhasil mendapatkan kesempatan belajar di Universitas Islam Madinah. Dua, Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi, Ustadz Firanda mengajar jamaah haji asal Indonesia. Setiap harinya ketika Muslim haji, Ustadz Firanda menyampaikan ceramah agama berbahasa Indonesia di dalam Masjid Nabawi, tepatnya dekat pintu 19. Para jamaah haji asal Indonesia dari tahun ke tahun sangat antusias dengan pengajian ba'da maghrib di Masjid Nabawi. Pemerintahan Arab Saudi memang sangat peduli dengan jamaah asal Indonesia. Sebagian jamaah terbesar dengan kuota terbesar pula, maka tidak salah kalau mereka menghadirkan ulama Indonesia di Madinah. Kesan manis dan menyenangkan akan terpaut dalam kalbu jamaah haji. Madinah dan Masjid Nabawi sangatlah merindukan kita. Apalagi di dalamnya ada ulama Indonesia yang menyejukkan dan mencerahkan. 3. Cerdas. Banyak ilmu yang dikuasai oleh Ustadz Firanda. Contohnya saja ada banyak materi pengajian yang pernah disampaikan Ustadz Firanda di Roja seperti kajian tematik dan kajian kitab. Contohnya seperti kajian tafsir, hadis Sahih Bukhari, hukum fikih, kitab Umdatul Ahkam, Sirah Nabawiyah, dan masih banyak lagi. Namun, hal itu bukanlah sesuatu yang mengherankan karena beliau telah dibimbing langsung oleh ulama Ahlus Sunnah selama belajar di kota Nabi yaitu Madinah. Selain itu, Ustadz Firanda tidak tanggung-tanggung mendapatkan gelar doktor dari Universitas Islam Madinah. Predikat yang didapatkannya juga luar biasa, yaitu Mumtaz A'la Darajah Syala Al-Ula atau Summa Cum Laude. Ustadz Firanda mendapatkan gelar doktor dalam bidang akidah dengan judul disertasinya yang berjudul Membantah Dai-Dai Pluralisme yang berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah. 4. Tuduhan sesat. Dai Ahlus Sunnah selalu menjadi sasaran fitnah dari kalangan ahlul bid'ah. Kedengkian dan kedustaan selalu menjadi barang dagangannya untuk menjatuhkan orang-orang yang membawa kebenaran. Sejarah telah mencatat banyak tokoh pahlawan nasional Indonesia yang kerap dituduh Wahabi, seperti misalnya Imam Bonjol, Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Ahmad Dahlan Muhammadiyah, Syekh Ahmad Hasan Persis, Syekh Ahmad Surkati Al-Irsyad, Buya Hamka, dan Muhammad Nasir Masyumi. Begitu juga yang dialami oleh salah satu ustadz sunnah di negeri kita yaitu Ustadz Firanda Andirja.
Beliau sangat dibenci oleh kalangan Syiah karena kerap membongkar kebusukan-kebusukan yang terdapat pada ajaran mereka. Selain Syiah, kelompok Khawarij yang sesat juga dibantah dengan tegas oleh Ustadz Firanda. Oleh karena itu, beliau sering bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengisi ceramah dan pengajian tentang bahaya terorisme. Berikut ini ceramah Ustadz Firanda yang diharapkan dapat mencerahkan masyarakat Indonesia sekaligus membendung aksi terorisme di Indonesia. 5. Zakir Naik. Pada salah satu pengajian yang diadakan oleh masyarakat muslim di Bali yang didokumentasikan dan diunggah oleh Bali Mengaji, ada salah seorang yang bertanya tentang permasalahan Zakir Naik tersebut. Video fenomenal dari Doktor Universitas Islam Madinah ini berhasil ditonton jutaan masyarakat Indonesia. Bahkan video ini berhasil ditonton 5 juta. Kesimpulan yang jenius dari Ustadz Firanda Andirja bahwa Zakir Naik tidak sesat, bahkan termasuk muslim ahlus sunnah, dan beliau juga merupakan aset berharga kaum muslimin. Walaupun begitu, beliau memang tidak selevel ulama ahlus sunnah seperti Syekh Abdul Muhsin, Syekh Salih Al-Fauzan, Syekh Abdul Aziz Al-Lusi Syekh Rabi, Syekh Ubaid, dan yang lainnya. Hafizuhumullah, ujar Ustadz Firanda Andirja. 6. Mazhab Syafi'i. Ustadz Firanda aktif membela ajaran Imam Asy-Syafi'i yang kini telah ditinggalkan oleh sebagian pengikut mazhab Syafi'i khususnya di Indonesia. Bahkan Ustadz Firanda Andirja menyempatkan diri untuk mengarang buku khusus untuk membahas hal tersebut. Buku tersebut diberi judul Ajaran Mazhab Imam Syafi'i yang Ditinggalkan, yang telah diterbitkan oleh penerbit Nasirus Sunnah dengan tebal 528 halaman. Buku ini memulai pembahasannya dengan biografi dari Imam Asy-Syafi'i yang dikenal sebagai pembela sunnah dan penghancur bid'ah. Kemudian dilanjutkan mukadimah dan isi yang mencakup 18 poin ajaran Imam Asy-Syafi'i yang banyak dilupakan oleh pengikutnya di Indonesia. 7. Guru. Pada tahun 1998, Ustadz Firanda belajar tasili kitab Musyayyar, Al-Mukhalas, dan Qaulul Mufid secara privat, minta waktu khusus kepada Ustadz Afifi. Di tahun 2012, saat liburan mahasiswa Madinah, Ustadz Afifi belajar privat beberapa kutaib dan mabahisul akidah kepada Ustadz Firanda. Begitulah guru dan murid saling memberi faidah dan menjaga adab-adab di antara mereka. Dalam talabul ilmi, murid bisa jadi guru dan guru pun bisa jadi murid. Saat jadi guru tetap tawadu dan saat jadi murid tetap ihtiram. Tidak gengsi belajar kepada yang lebih muda dan yang lebih muda pun tidak sombong karena merasa lebih alim. Demikianlah 7 fakta tentang Ustadz Firanda Andirja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Like bila suka dan jangan lupa tinggalkan komentar ya sahabat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.